Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 688 memilih esensi besi dari 5 gunung, emas dan pemuda Liu He. Nyatanya, Lin Yu tidak bisa membedakan apa kesalahan Xiao Ai. Meski wanita ini cantik, ia hanya merasa canggung saat melihatnya, terutama Chongsam yang pas terasa di matanya. Sangat aneh. Sangat aneh. Ada apa dengan orang lain? Jiang Yan memandang Lin Yu sedikit tidak jelas, dengan keraguan di seluruh wajahnya. Aku baru saja mengatakannya, dan bagaimanapun juga aku tidak bisa mengatakannya, kupikir kamu harus menjauh darinya. Lin Yu sendiri bingung. Ini jelas pertama kali aku melihat Xiao Ai ini, kenapa dia berpikiran aneh? Mungkin intuitif. Bagaimanapun, lebih baik berhati-hati. Saya menyarankan Jiang Yan harus menjaga jarak dari wanita ini, tidak takut 10.000, untuk berjaga-jaga. Sister Xiao Ai dan saya tidak banyak berinteraksi pada hari kerja. Saya hanya melakukan tata rambut. Saya akan mencoba meminta Anda untuk menemani saya setiap kali saya pergi. Sebenarnya, dia sangat baik, jangan khawatir. Jiang Yan membebaskan Lin Yu dan setuju, untuk tidak memiliki persahabatan yang dalam dengan Xiao Ai. Bahkan, dia juga memahami keraguan Lin Yu. Lagi pula, di tempat-tempat seperti Beijing, di mana ada pertempuran dan bahaya yang sengit, adalah normal bagi Lin Yu untuk mengkhawatirkan keselamatannya. Baiklah, aku akan ikut denganmu saat aku punya waktu. Lin Yu mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi, merasa bahwa itu memang tidak pantas bagi Jiang Yan untuk memutuskan kontak dengan orang lain berdasarkan satu perasaan. Jika Anda hanya menata rambut, masalahnya seharusnya tidak besar. Setelah mendapatkan 5 roh ludah, Lin Yu hampir seperti harta karun. Dalam beberapa hari berikutnya, dia berkonsentrasi mempersiapkan bahan obat di ruang medis, dan pada saat yang sama terus mengolah ke tubuh yang kaku dengan bantuan air liur 5 roh. Lin Yu merasa bahwa kemajuan latihannya jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan setidaknya dia dapat merasakan bahwa dia perlahan-lahan menerobos alam Xiao Cheng dari tubuh murni Zigang dan berkembang menuju alam Zongcheng. Dan saya tidak tahu apakah Ling Xiao memukul kedua telapak tangannya terakhir kali untuk membantunya membuka titik akupuntur dan meridian. Setiap kali dia melatih tubuh murni Zigang ini, dia merasa tubuhnya hangat, dan kemampuannya untuk menahan dingin jauh meningkat. Lin Yu mencobanya beberapa hari dan menentukan dosis dari kelima roh tersebut, dan tidak ada efek samping. Jadi Bu Cheng dan Bai Rentu juga menggunakan obat tersebut dan berkultivasi bersama untuk mencapai tubuh yang kaku. Pada saat yang sama, dia mengirimkan beberapa obat yang telah disiapkan ke Hu Qingfeng, dan meminta Hu Qingfeng untuk berlatih latihan dengan bahan obat. Setelah menerima obat-obatan tersebut, Hu Qingfeng menelepon Lin Yu untuk berterima kasih kepada Lin Yu berulang kali, dan dengan penuh semangat memberitahu Lin Yu bahwa dia telah melakukannya lagi baru-baru ini. Dia memanggil seorang master seni yang mendalam. Tuan, selama ini, saya juga bertanya tentang 1 atau 2 ahli mistik yang tinggal di pegunungan dalam di China Barat. Jika saya punya waktu suatu hari nanti, saya akan pergi lari sendiri untuk melihat apakah saya bisa menyuruh mereka keluar. Bai Rentu melihat bahwa Hu Qingfeng berkembang dengan baik, dan secara alami dia tidak jauh di belakang. Melalui beberapa hubungan dan kontak sebelumnya, dia benar-benar menemukan bahwa ada 1 atau 2 tuan yang tinggal di China dalam pengasingan, tetapi mereka sedikit lebih tua. Apakah akan keluar atau tidak masih menjadi pertanyaan. Baiklah, aku akan pergi bersamamu saat waktunya tiba. Lin Yu sangat bersemangat ketika mendengar ini. Akibatnya, kekuatan di sekitarnya tumbuh semakin kuat, membuatnya merasakan rasa aman dan percaya diri yang besar. Setidaknya dia tahu bahwa dia tidak bertarung sendirian, dan masih banyak bersamanya di dunia. Orang yang berpikiran sama.
Ketika semua rekan senegaranya berbagi kebencian dan keyakinan yang sama, semua akan menjadi tidak takut. Kakak kedua. Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar ruang medis, lalu sesosok tubuh dengan tergesa-gesa masuk dari luar, sembari masih memegang belati tajam di tangannya. Wajah Bairentu tenggelam ketika dia melihatnya, dan tiba-tiba bergegas ke sosok itu, dia mengulurkan tangannya dan memutarnya, dan belati di tangan sosok itu jatuh ke tanah dengan dentang. Aduh! Sosok itu tiba-tiba berteriak, berkeringat deras. Jinki. Lin Yu berbalik dan melihat-lihat. Melihat He Jinki, dia buru-buru berkata kepada 100 orang, "Saudara Niu, lepaskan milikmu sendiri." Bairentu mendengar ini dan melepaskan tangannya. Oh, itu sangat menyakitkan bagiku. He Jinki berteriak 2 kali, mencubit pergelangan tangannya yang sakit dan menatap Hundred People Tu, matanya bersinar. Dia tidak marah, tetapi dengan senang hati bergegas ke 100 orang dan memuji, "Pembunuh peringkat ketiga dunia benar-benar luar biasa. Saudara, apakah Anda dalam keadaan sehat? Apakah Anda ingat saya? Terakhir kali Anda terluka, saya mengirim Anda ke rumah sakit." Setelah pengingat He Jinki, 100 orang itu memiliki kesan, dia memandang He Jinki dan mengangguk kosong ke arah He Jinki. "Kakak, karena aku membantumu, dapatkah suatu hari meluangkan waktu untuk mengajariku 2 trik?" He Jinki memandang 100 orang dan berkata dengan wajah penuh kekaguman, "Impian terbesar saya dalam hidup ini adalah menjadi seorang pembunuh tanpa emosi. Oke, sebelum kamu menjadi pembunuh yang tidak sentimental, ayahmu akan mematahkan kakimu lebih dulu." Lin Yu tersenyum pada He Jinki dan memintanya untuk duduk di area resepsionis di samping. Karena hari itu pagi, tidak banyak pasien di rumah sakit, jadi Lin Yu punya waktu untuk menyambutnya. He Jinki dengan cepat mengambil belati dari tanah, berjalan ke Lin Yu dengan gembira, menunjuk ke belati di tangannya, dan tersenyum pada Lin Yu, "Kakak kedua, apa pendapatmu tentang belati saya? Bukankah itu tajam? Ayo, biarkan aku melihat." Lin Yu tersenyum dan mengambil belati di tangan He Jinki dan melihat lebih dekat, dan melihat bahwa belati itu tajam dan tajam, jelas belati terbaik. "Ya, tidak buruk." Lin Yu tersenyum dan mengangguk. Kemudian dia mengulurkan tangan dan menjentikkan belati. Om. Tanpa diduga, setelah dijentikkan begitu ringan oleh Lin Yu, ada suara mendengung dari tubuh belati ini, dan suara itu bergema dengan halus dan tanpa henti. Kulit Lin Yu berubah tiba-tiba, dan bahkan 100 orang tuh, yang tanpa ekspresi di sampingnya, tiba-tiba terkejut ketika dia mendengar dengungan, dan segera menatap belati di tangan Lin Yu dengan mata lebar. "Jinki, dari mana belatimu berasal?" Lin Yu bertanya pada He Jinki dengan heran. Saat dia berbicara, dia menundukkan kepalanya dan melihat lebih dekat, dan melihat bahwa gagang belati itu dibungkus dengan lapisan brokat yang tebal, terasa berat dan gesekan di tangannya, dan melihat dengan hati-hati. Tali brokat ini bahkan membawa simbol aneh yang tidak mencolok. "Bagaimana, saudara, belati ini luar biasa." He Jinki sengaja menjual pas dan berkata dengan antusias, "Katakan padaku, pisau ini cepat. Aku menggunakannya untuk mengukir batu kemarin. Aku mengandalkannya. Ini hampir seperti mengukir tahu. Lalu aku menemukan sepotong granit dan barusan. Ya Tuhan, pada saat itu, tidak masalah. Ini sangat tajam, dan tidak terluka. Ini adalah pedang legendaris yang memotong besi seperti lumpur, jadi saya akan menunjukkannya kepada Anda." He Jinki menjadi lebih bersemangat ketika dia membicarakannya. Dia tumbuh begitu besar dan belum pernah melihat belati setajam itu. "Betulkah?" Wajah Lin Yu berubah lagi saat mendengar ini. Sambil menggoyangkan belati di tangannya, dia berkata dengan suara yang dalam, "Belati ini terbuat dari baja misterius. Tuan benar-benar berpengetahuan dan berpengetahuan luas, dia juga tahu baja misterius ini." 100 orang tuh sedikit mengernyit, dan berkata dengan suara rendah kepada Lin Yu, "Oh,
Kakak Niu, kamu juga tahu Suan Gang ini? Lin Yu menatapnya dengan penuh minat. Lebih dari sekadar mengetahui, saya telah melihatnya. Ratusan orang tuh berkata dengan suara yang dalam, tuanku memiliki sepotong baja misterius yang beratnya beberapa kilogram. 10 lusin kati. Lin Yu membuka mulutnya karena terkejut ketika mendengar ini. Anda harus tahu bahwa baja misterius ini sangat berharga dan milik semacam harta surga, material dan bumi. Ini adalah baja dengan kekerasan yang sangat tinggi sehingga orang zaman dahulu tidak tahu di mana ia diekstraksi. Dikatakan bahwa 10 pedang terkenal Ganjiang Moxi, yang dikenal sebagai menambang inti besi dari 5 gunung dan Jinying dari Liu He, dilemparkan dari baja misterius ini. Saya tidak tahu apakah legenda ini benar atau tidak, tetapi kekerasan Suan Gang jelas bukan ilusi. Jika ini benar-benar bahan yang dapat digunakan untuk melatih ahli pedang terkenal Mo Xie, maka sulit untuk mengatakan apakah pedang Jun murni di tangan Lin Yu dapat mengalahkannya. Jadi Lin Yu secara alami terkejut ketika dia mendengar bahwa Tuan Bai Rentu memiliki begitu banyak Suan Gang di tangannya. Ya, memang beberapa kilo. Bai Rentu berkata dengan suara yang dalam, tuanku selalu menganggapnya sebagai harta karun selama bertahun-tahun, mengatakan bahwa ini mungkin suangang terakhir yang tersisa di tanah China, tetapi lusinan kati suangang ini telah hilang setelah kematian tuanku. Saya malu dengan orang tuanya. He Jinqi yang mendengarkan di samping bingung. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan Lin Yu dan Bai Rentu. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar istilah Suan Gang. Lin Yu sedikit mengernyit, dan tidak bertanya lagi pada Bai Rentu, menoleh dengan tergesa-gesa, dan dengan penuh semangat bertanya pada He Jinqi, Jinqi, dari mana asalmu belati baja misterius ini? Belati baja misterius ini sendiri bukanlah benda fana, orang yang memilikinya secara alami luar biasa, dan brokat di gagangnya juga sangat istimewa, jadi Lin Yu secara alami ingin tahu dan bahkan khawatir tentang bagaimana belati ini akan jatuh ke tangan He Jinqi. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini, jangan lupa like, komen, and subscribe ya, terima kasih.